Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 11 kesalahan dalam berwudu yang ini bisa menjadikan fatal ibadah sholat kita. Sehingga ketika kita tidak mengetahui 11 kesalahan ini, bisa jadi wudu kita tidak dalam keadaan sah dan sholat kita bisa tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya setiap mukmin muslim mesti mengetahui 11 kesalahan dalam berwudu ini, sehingga bisa menjadikan setiap wudunya tumakninah, sakinah, tenang, tentram dalam menjalani setiap ibadahnya dan menghindarkan dari rasa was-was. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana ibadah yang lain, wudu pun wajib untuk mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Muhammad SAW mengerjakannya dan mencontohkannya kepada umatnya sampai kepada kita, dari gerakan awal sampai kepada gerakan akhir. Karena Al-Quran dan Hadis adalah sumber landasan hukum dalam Islam serta acuan dalam mengerjakan ibadah, maka tidak bolehlah kita melakukan ibadah hanya dengan dasar pendapat seseorang saja, opini seseorang, atau logika semata. Lebih lagi jika tidak memiliki dasar sama sekali, alias asal-asalan dalam mengerjakan syariat Islam. Oleh karena itu, pembahasan kali ini akan memaparkan secara ringkas dan tegas beberapa amalan dan keyakinan yang salah seputar berwudu. Karena amalan dan keyakinan tersebut tidak dilandasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Beberapa amalan dan keyakinan tersebut adalah: yang pertama, wajib untuk melafalkan niat wudu. Sebagian orang melafalkan niat wudu semisal dengan mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari lillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, atau semacamnya. Nah, hal ini tidaklah menjadi kewajiban bagi setiap mukmin muslim, karena Rasulullah SAW sejatinya tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum berwudu, dan niat itu adalah amalan qalbi atau amalan hati. Mengeraskan bacaan niat sekali lagi tidaklah wajib dan tidak menjadi suatu hal yang afdol. Akan tetapi diperbolehkan, ada sebagian ulama memperbolehkan hal tersebut dengan kesepakatan untuk menguatkan hati dan tidak terjadi was-was ketika proses berwudu. Imam Ibnu Abil Izza Al-Hanafi mengatakan, tidak ada seorang pun para sahabat yang menyatakan pelafalan niat itu wajib, karena niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan mereka para alim ulama. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jikalau ada di antara kita masih melafalkan niat wudu, monggo itu diperbolehkan. Akan tetapi tidak menjadikan itu wajib, sehingga bagi orang-orang yang tidak melafalkan niat wudu, maka wudunya tidak sah. Maka ini perkara yang tentunya keliru. Sekali lagi, niat itu amalan hati dan itu mudah, tidak perlu dipersulit. Dengan adanya itikat dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu, untuk melakukan sholat atau yang lainnya, maka insya Allah niat itu sudah sah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan al-Islam itu yassir wala tu'assir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya permudahlah setiap urusan dalam agama dan janganlah mempersulitnya. Semoga dari melafalkan niat wudu ini kita tidak mendiskriminasi bagi orang-orang yang tidak melafalkan, karena sekali lagi tidak ada kewajiban untuk melafalkan niat wudu secara zahir. Akan tetapi masih diperbolehkan melafalkan
atau hanya menjadikan setiap bacaan kita di dalam hati saja. Kemudian yang kedua, tidak mengucapkan basmalah. Ini kesalahan kedua ini cukup fatal dan banyak sekali orang-orang melupakan hal ini. Para ulama berbeda pendapat, saudaraku semua. Pendapat apakah basmalah atau mengucapkan bismillah hukumnya wajib ataukah sunnah? Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadis, tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada yang berwudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, dihasankan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil. Namun saudaraku semua, jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah karena beberapa hal. Yang pertama, membaca basmalah tidak disebutkan bersamaan dengan hal-hal wajib lainnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang kedua, keumuman hadis-hadis yang menjelaskan mengenai cara wudu Nabi tidak mengucapkan harus dengan basmalah. Dan yang ketiga, makna tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala adalah penafian kesempurnaan wudu. Namun demikian saudaraku semua, kita beranggapan hukum sunnah ataupun wajib, meninggalkannya dengan sengaja adalah sebuah kesalahan, sehingga tidaklah mempersulit ketika kita harus mengucapkan segala hal dengan basmalah, karena basmalah adalah satu-satunya ucapan yang melibatkan hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya tentang perkara wudu, melainkan juga aktivitas-aktivitas lainnya dalam keseharian kita. Dari bangun tidurnya kita hingga tidurnya kembali harus senantiasa ada basmalah. Dengan basmalah insya Allah, Allah dilibatkan dalam setiap urusan, maka ada keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan ketiga adalah melafalkan doa untuk setiap gerakan. Sebagian orang menganggap ada doa khusus yang dibaca pada setiap gerakan wudhu. Yang benar, doa-doa tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hanya berasal dari hadis-hadis yang masih dhaif sampai kepada palsu. Ibnul Qayyim dalam kitab Za'adul Ma'ad menyatakan semua hadis tentang zikir-zikir yang dibaca pada setiap gerakan wudhu adalah kedustaan yang dibuat-buat, tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sedikit pun, dan tidak pernah beliau ajarkan kepada umatnya. Maka bagi kita yang sudah mengetahui ada keutamaan-keutamaan lain, bahwasannya tak harus mengucapkan apapun dalam membasuh anggota tubuh kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang paling sahih sudah menggugurkan dosa dari setiap anggota yang dibasuh dengan niat berwudu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah memisahkan cidukan air untuk berkumur serta istinthar atau istinsyak. Jika dalam berwudu Anda berkumur-kumur 3 kali, kemudian setelah itu beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung dengan cidukan air yang berbeda, maka ini tidak sesuai dengan praktek Nabi Muhammad SAW. Yang beliau contohkan adalah berkumur-kumur. Istinsyak dan istinsar itu dengan satu cidukan, kemudian diulang sebanyak 3 kali, sehingga untuk berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar hanya melakukan 3 cidukan. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara wudu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menciduk air dengan kedua telapak tangannya dari bejana, kemudian mencuci keduanya, kemudian mencuci yaitu berkumur-kumur atau beristinsyak dari satu cidukan telapak tangan, dan beliau melakukannya 3 kali. Nah, sehingga sekali lagi daripada usul fikih yang kita pahami, bahwa Islam insya Allah tidak akan mempersulit hambanya dalam melakukan syariatnya,
sehingga bahkan dari setiap apa-apa yang kita lakukan di dalamnya mengandung kemaslahatan, kebaikan dan kemudahan. Masya Allah. Kemudian yang kelima, saudaraku yang dirahmati Allah, tidak mencuci lengan hingga siku. Padahal dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman mengenai rukun wudhu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat ini adalah kewajiban, sehingga meninggalkan dari lengan hingga siku ini bisa menjadikan wudhu kita tidak sah, bahkan bisa dianggap batal. Lalu kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, adalah yang keenam, kesalahan dalam berwudu tidak membasuh seluruh kepala. Membasuh sebagian kepala, semisal hanya membasuh bagian depannya saja, adalah sebuah kesalahan. Padahal dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan, dan basuhlah kepalamu. Kepala di sini maknanya tentu seluruh kepala, bukan sebagian saja. Diperkuat lagi oleh hadis lain dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengenai tata cara membasuh kepala dan wudhu. Kemudian Rasulullah membasuh kepalanya dengan kedua tangan. Beliau menggerakkan kedua tangannya ke belakang dan ke depan, dimulai dari bagian depan kepala hingga tengkuknya, lalu beliau gerakkan ke tempat ia mulai. Hadis riwayat Bukhari. Maka sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah, di sini adalah membasuh, bukan mencuci, sehingga tidak menjadikan kepala kita basah kuyup, melainkan hanya membasuh, memastikan bagian-bagian depan, tengah, belakang itu terkena semua dengan air, sekalipun hanya sedikit. Dan yang ketujuh, kesalahan yang paling fatal adalah membasuh leher setelah membasuh kepala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak sahih hadis yang menyatakan Nabi Muhammad SAW membasuh leher dalam wudhu. Bahkan tidak diriwayatkan dalam hadis sahih satupun. Bahkan hadis-hadis sahih mengenai tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan mengenai membasuh leher. Sehingga saudaraku, sekali lagi, membasuh leher adalah sebuah kesalahan yang tentunya tidak diwajibkan, bahkan tidak ada sunnahnya untuk kita membasuh leher. Lalu setelahnya, saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan yang kedelapan adalah mengulang mencuci kaki sehingga lebih dari yang disunnahkan. Sebagian orang mencuci kaki kanan lalu kaki kiri, lalu kembali ke kaki kanan sampai 3 kali. Hal ini juga terkadang bukan sebagai suatu kewajiban, dan tentunya tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakannya menjadi wajib. Sehingga sekali lagi, mengulang mencuci kaki sehingga lebih dari ketentuan ini juga bisa menjadikan kita mubazir kepada apa yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai air untuk tidak dibuang-buang. Rasulullah berwudu 3 kali, sedangkan beliau ketika mencuci kakinya tanpa berulang, cukup sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian kesalahan yang ke-9 adalah kurang sempurna mencuci kaki dan juga anggota wudu yang lainnya. Terkadang karena kurang serius dalam berwudu atau karena terburu-buru untuk mengejar rakaat, seseorang tidak sempurna dalam mencuci kedua kakinya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah melihat sebagian sahabat yang ketika berwudu tidak menyempurnakan mencuci kakinya. Beliau memperingatkan mereka dengan keras dan bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya kaki, pada anggota wudu yang lain juga wajib isbal atau serius dan sempurna dalam membasuh dan mencuci sehingga air mengenai anggota wudu dengan sempurna. Masya Allah. Sekalipun dalam Islam ini mempermudah, tapi juga tidak menggampangkan suatu hal yang tentunya sudah menjadi kewajiban. Salah satunya adalah menyempurnakan bagian-bagian tertentu yang itu sudah menjadi kewajiban.
Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, kesalahan ke-10 adalah membiarkan ada penghalang di kulit. Dalam wudu, ulama 4 mazhab mensyaratkan tidak adanya benda yang dapat menghalangi air mengenai kulit. Membiarkan adanya benda yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit adalah sebuah kesalahan dan bisa menyebabkan wudunya tidak sah, dikecualikan jika volumenya sangat kecil dan sedikit seperti kotoran yang ada di kuku, maka itu tidak mengapa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika kulit terhalang air oleh sesuatu yang yasir atau sedikit seperti kotoran kuku atau semisalnya, toharoh insya Allah tetap sah. Juga jika benda tersebut tidak memiliki volume atau sulit dihilangkan, maka tidak mengapa. Jika benda yang menghalangi tersebut tidak bervolume, maka tidak mengapa. Hina dan semacamnya, henna atau minyak yang dioleskan atau semacamnya itu tidak menjadi apa-apa, sebagaimana ketentuan di Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhusil wal Ifta. Dalam karangan ulama dicantumkan demikian. Adapun jika ia memiliki volume dalam artian ia tebal dan bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Seperti halnya cat kuku, ia memiliki volume, maka wajib dihilangkan. Adapun sekedar polisan tipis, maka itu tidak menghalangi air, itu tidak menjadi mengapa. Dan yang terakhir saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah kesalahan yang paling sering dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu boros dalam menggunakan air. Berlebih-lebih dan boros adalah hal yang tercela dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Demikian juga dalam berwudu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan salah satu cara mensyukuri nikmat air adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Dan banyak di antara saudara kita di tempat yang lain tidak bisa menikmati air yang melimpah sebagaimana diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan hal ini. Beliau biasa berwudu hanya dengan 1 mud saja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dimaksud konversi 1 mud, para ulama berpendapat antara 0,6 sampai 1 liter. Sungguh hemat sekali bukan? Masya Allah. Jadi 1 mud itu bisa sampai hanya 1 telungkup tangan saja, saudara semua. Begitu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai daripada nikmatnya air. Boleh saja berwudu dengan air keran dan lebih dari 1 mud selama tidak berlebih-lebihan, dan tetap ada ikhtiar atau berusaha untuk menghemat, sehingga Allah mencatat kita sebagai hamba yang tidak membuang-buang atau tidak berlebih-lebihan. Dan Allah juga mencatat kita sebagai orang yang menghargai orang lain yang mungkin di daerah lain, di sekitar kita yang masih kekurangan air, ataupun di negeri seberang sana itu masih kekurangan air. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga 11 kesalahan ini bisa kita hindari dan bisa kita kenalkan kepada keluarga kerabat kita. Jangan lupa untuk selalu share kepada orang yang membutuhkan, sehingga bisa mendapatkan amal jariah dan kebaikan sampai di yaumul jaza nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan hanya datang dari kami pribadi. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.